Ada yang bertanya ke redaksi kita adalah, jadi kita belajarnya untuk apa sebenarnya kan? Kalau sudah cerah, oke? Cakap pertanyaannya, baik ya. Hidup kita ini ada materi dan immateri, ya, ada material dan immaterial. Siapa yang jadi pelayan rezeki adalah kebaikan yang diterima atau dirasakannya. Seperti apa? Belajar, memahami dan semua rumus-rumus serta pasal maupun doktrin, dogma serta aturan untuk siapa? Itu belajar law of attraction, law of assumption, ya, pendidikan, semua yang kita upayakan hingga kita merambah ilmu pengetahuan yang bertujuan yang bikin sukses diri kita ini, ya, itu untuk siapa sebenarnya? Oke? Dan supaya dirasakan oleh tubuh kita ini. Dengan kata lain, untuk immaterial, yaitu jiwa yang berisi pikiran, perasaan dan ego atau emosi atau kehendak. Pingin berkuasa, pingin makan enak, pingin kaya, pingin bahagia, serta pingin selamat dan aman, semua adalah keinginan jiwa, ya. Dan tubuh adalah sebagai alat jiwa saja. Suatu ketika jiwa tidak perlu tubuh saat semua berlaku di alam immaterial, atau misalkan angan-angan, ya, keinginan, impian, dia berada di langitan atau alam immaterial. Kenapa? Karena semua itu tidak ada wujud, ya, tidak ada wujudnya. Kita tidak bisa menuliskan rasa bahagia, hanya bisa mengekspresikan saja, tapi tidak bisa menuliskan bahagia seperti apa, ya, mewujudkan arti bahagia itu. Rasa senang, rasa kesal, rasa susah hanya ada di dalam alam yang tidak terlihat, alam immaterial, ya. Jadi jiwa bekerja di alam immaterial. 96% menurut saintis adalah alam immaterial, sedangkan yang materialnya ada hanya 4%, ya. Kenapa? Karena semuanya adalah alam yang berupa angan-angan. Karena begitu banyak orang mengatakan, ya, hidup ini panggung sandiwara, kata lagunya. Dalam Al-Quran pun ada bahwa hidup ini adalah senda gurau, ya. Sedangkan kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Akhirat juga sama, kita sedang menikmati dunia dan akhirat. Jadi kalau saya bilang senda gurau, ya Anda nggak usah serius-serius amat lah. Jadi suatu ketika Anda mendapatkan berbagai masalah, ujian, cobaan, cukup disadari aja udah, disadari dan diterima, nggak ada lagi. Karena tidak menerima kenyataan sama saja tidak menerima realitas. Tidak menerima realitas sama saja dia kafir, sama saja dia melawan kehendak dan titah Allah, ya. Jadi melawan Allah dengan cara apa? Tidak menerima kenyataan, tidak menerima realitas, ya. Kenapa qanaah ataupun punya sifat menerima itu baik? Sangat baik. Karena ketika kita mampu menerima apa yang ada dan terjadi, ya, di depan kita dan kita alami sendiri, enggak semuanya merupakan sesuatu hal yang buruk. Banyak pula kebaikan yang berlindung di wujud atau baju keburukan, ya, banyak. Kelihatannya menderita, wah, dihina orang, dicaci maki orang, ternyata dia diangkat derajatnya, banyak yang nyumbang, banyak yang empati kepadanya. Bagus kan? Ternyata enggak semua hinaan, keburukan ataupun yang terlihat seperti kesakitan ataupun kerugian, ya, ataupun cemooh orang lain itu akan menjatuhkan kita. Tidak, sikapi saja, sadari dan terima. The best. Oke?